Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss Lina lebih ke ingin sharing tentang dua surat yang sedang Miss Lina coba pahami. Dan pemantiknya adalah ikut kajian Terang Jakarta dengan yang narasumbernya adalah Kak Dimas. Jadi setelah yang pikiran Miss Lina yang percaya nggak rezeki itu Allah yang ngasih gitu. Dan luar biasanya ya, alhamdulillah ya. Allah tuh bantu kasih tahu jawaban, dan itu di sini rasakannya sebagai Allah tuh ada gitu. Kayak di sini coba cari jawaban kayak gimana caranya aku bisa percaya rezeki itu ada di tangan Allah gitu. Percaya yang benar-benar percaya ya, bukan hanya di lidah gitu. Nah, kemudian misalnya Misina dengarkan kajian, disampaikan kita percaya orang kalau kita kenal orang itu gitu. Di video sebelumnya Misina sudah sharing juga. Jadi caranya gimana biar aku bisa yakin? Caranya aku perlu kenal sama Allah gitu. Itu dulu. Dan juga perlu belajar mengartikan rezeki. Rezeki itu apa gitu. Dan luar biasanya lagi tuh kadang ya kalau misalnya dengerin sesuatu ya, kalau misalnya suka dengerin Ustadz Nauman Ali Khan juga ya, mungkin pernah Ustazah juga lagi suka ya dengerin ya. Jadi dia kayak sempet saat nyampain tuh dia kayak so cool gitu, dia bilang gitu, kayak mind blowing gitu. Dan kadang yang Misina rasakan ya kalau belajar ajaran agama Islam seperti itu gitu, kayak oh ternyata ini begini ya gitu, insya Allah ya, dengan pemahaman Misina yang masih juga belajar gitu kan. Jadi waktu itu kajiannya itu minggu ini itu memang cukup malam gitu, jadi sepulang Misina kerja, jadi sebenarnya kayak badan juga lagi pegel juga gitu, kayak mikir apa mau pergi pijit gitu apa ke pengajian gitu kan, pikirnya gitu. Tapi kayak deep down kayak ngerasa kayak aku perlu datang nih gitu. Dan terus kayak alhamdulillahnya dapat sesuatu gitu ya, dapat sesuatu dari situ, yaitu di share juga videonya Ustadz Nauman Ali Khan yang artinya tentang surat At-Takasur ya. Kagumnya kan beliau kan bisa paham ya arti perkata ya. Dan menurut Misina itu suatu rezeki ya yang nggak semua orang bisa ya, meski dia juga berusaha gitu. Dan Misina bukan ahli agama gitu, cuman sharing aja. Dan itu bisa didengarkan gitu berkali-kali, coba dipahami ya. Ada kartunnya juga, nanti Misina coba share linknya ya berikut dengan tulisan blog Misina. Terus maaf kalau misalnya Misina bilang share linknya terus Misina nggak share, mungkin karena udah dicari udah nggak ketemu gitu, mohon maaf ya. Nah intinya nih ya yang Misina dapat ya, bisa buka sendiri ya surat Al-Takasur ya. Dari video itu bisa dipahami kalau disampaikannya misalnya belum bisa perkata ya, takut salah juga ngutipnya, bisa nonton sendiri. Jadi di ayat itu ada kata yang mana itu artinya ini yang sepengertian Misina ya, nanti coba cek sendiri tentang hiburan gitu. Kalau hiburan, entertainment itu adalah suatu distraksi yang Misina tangkap gitu ya. Itu suatu distraksi yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, termasuk di dalamnya uang, anak juga.
Bahkan kalau misalnya coba pahami lagi ya semuanya gitu, semua nikmat Allah. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan arti rezeki, ya kan. Terus Ustadz Noman menyampaikan gitu. Jadi ada periode di mana Nabi Muhammad ini lapar, tapi beliau lebih memikirkan sahabat-sahabatnya ya. Bisa dilihat nama sahabatnya siapa ya. Kemudian dia mengetuk rumah temannya yang berada gitu. Nah terus diberikan air sama kurma ya, nanti nonton sendiri video itu lebih jelasnya. Kemudian beliau menyampaikan kalau disebutnya naim ya, naim. Kalau rezeki ini nih akan ditanyakan juga sama Allah, itu rezeki air putih sama kurma ya. Kalau di gambar yang kartunnya tuh kurma. Coba dicek sendiri di video ya untuk lebih benarnya ya. Terus Ustadz Noman menyampaikan gimana dengan kita sekarang gitu. Dan itu tuh ya ampun, misalnya kalau nggak lagi puasa ya kayak, atau misalnya lagi di kantor aja, atau misalnya hari libur aja kan udah ya minum air putih kan pasti ya bagus ya, maksudnya itu tuh rezeki gitu kan. Kadang kan pengen minumnya yang manis gitu, apa kopi, apa misal teh, atau minum apa kayak jus kayak apa gitu kan. Belum lagi makan ya kan, kadang misalnya sudah makan pagi tuh nanti jam sebelum siang lapar misalnya snack time gitu jam 9 atau jam 10, terus udah ngemil-ngemil, terus siang menuju ke sore jam 3 jam 4 kayak udah lapar, terus jam 5 jam 6. Dalam hati dari cerita Ustadz Nauman aja itu, Nabi Muhammad tuh berhari-hari itu nggak makan sama sahabatnya kan. Dan berapa banyak itu rezeki yang sudah kita terima ya, sudah Mislina terima ya. Dan ya itu Mislina baru coba pahami itu, jadi rezeki ya bukan uang aja gitu. Air putih, coba bayangin kalau nggak ada air putih kan. Nanti tonton sendiri ya untuk bisa lebih berasa. Nah jadi di kajian itu disampaikan tentang arti surat At-Takasur, tapi lebih ke pemantiknya ya, lebih ke kayak kan kadang waktunya nggak banyak, jadi kayak lebih diperkenalkan gitu. Jadi sebaiknya belajar sendiri lagi gitu di rumah ya, belajar lagi. Kemudian juga tentang surat Al-Asr ya. Dan Kak Dimas menyampaikan kalau ini Misina ingatnya, dia bilang ada yang bilang kalau misalnya Allah kasih petunjuk ya untuk manusia di dunia, surat Al-Asr itu cukup ya kan, demi waktu ya. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang intinya yang berbuat kebaikan ya, dan saling menasihati dalam kebaikan ya, yang orang yang taat ya. Correct me if I'm wrong, saya bukan ustadz, tapi kayak kok ya emang pengen menyampaikan aja gitu, siapa tahu bisa jadi ladang pahala kan ya, kan ilmu juga dipertanggungjawabkan kan, bahkan itu semuanya itu kan ilmu dipertanggungjawabkan. Misalnya udah tahu, udah denger, terus diapakan ilmu itu. Dan di video Ustadz Nauman itu juga dibilang gitu, rezeki juga yang akan dipertanyakan itu. Coba bayangin Al-Quran, kemudian kehadiran Rasul, itu sudah kita anggap kenikmatan belum, dan sudah diapakan dengan itu? Apakah Al-Quran itu sudah kita buka, sudah dibaca, dipelajari, itu rahmat Allah loh gitu. Al-Quran itu rahmat Allah, petunjuk, kayak istilahnya kayak buku contekan biar selamat gitu, selamat ya dunia akhirat. Dan juga ada Rasul juga gitu. Ini buat Misina sendiri ya, sudah belajar gitu. Dan ini jujur aja gitu, pengetahuan Misina tuh minim banget gitu, nggak belajar sejarah Islam. Jadi saat ikut kajiannya Terang Jakarta itu kayak jadi ingin belajar gitu ya, insya Allah ingin belajar tentang sejarah Islam nih. Jadi again Misina hanya sharing ya, lebih lengkapnya tanya ahlinya ya, Kak Dimas yang asli ahlinya ya. Misina mah cuman
sharing-sharing aja ya, cuman lebih ini juga ngomongin untuk membenamkan diri sendiri, dan misalnya emang orangnya apa ya, berusaha berkomitmen aja sih ya. Karena udah bikin YouTube, makasih yang subscribe. Nanti misalnya mau ada lagi sharing sesuatu ya. eh jadi Kak Dimas itu kan dia menyampaikan surat Atakasur ya. Bahkan apa ya? Jadi misalnya jadi berpikir gitu. Karena di surat Atakasur itu kan sesungguhnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nih kalau misalnya kamu download Naktim ya, yang direkomendasikan oleh Ustadz Halid Basalamah, itu kalau kamu baca terjemahannya dalam bahasa Inggris, kamu akan menemukan itu kayak kadang ada yang lebih panjang gitu dari terjemahan tafsir. Dan dari kajian kemarin ya, dari belajar sama di Terang Jakarta kemarin, itu disampaikan kalau tafsir itu tuh bentuk ringkas gitu, itu bentuk ringkasnya gitu. Makanya kadang baca yang Nahtim itu, aplikasi Nahtim bahasa Inggrisnya, kok apa kayak lebih dijelasin gitu. Dan bermegah-megahan dalam hal kebanyak harta, banyak anak ya. Dan kalau misalnya nanti kan ya semuanya gitu, mau follower ya, makanya kadang misalnya bikin YouTube nih, misalnya subscribernya menambah, kadang misalnya kayak alhamdulillah, tapi alhamdulillah yang mana gitu kan, apa buat ego, apa bener ini buat Allah gitu, atau misalnya buat ego aja gitu kan ya. Tapi balik lagi kan, masa misalnya kayak berpikir apa, balik lagi perlu lurusin niat lagi gitu, dilurusin niatnya, niat aku apa gitu. Dan yang misalnya ingat juga, yang misalnya lagi pahami ya, kalau misalnya niatnya belum lurus-lurus amat, ya udah dilurusin gitu. Tuh Allah ngelihat proses gitu, Allah lihat perjuangan manusia gitu, Allah yang tahu gitu kan. Misalnya kayak misalnya bikin YouTube tuh ada komen, ada IG-nya nggak ya, terus misalnya kayak itu dari laki-laki tuh kadang misalnya jadi mikir lagi gitu, kalau bisa milih mah pengennya penontonnya perempuan semua ya. Jadi kayak nggak, bukan bukan mau pamer-pamer apa gitu, enggak ya. Dan kalau misalnya baca, misalnya juga suka nulis ya, ada di Instagram @misslina.english, misalnya juga nulis tentang objek ya. Ini mungkin nggak nyambung ya, tapi sebagai perempuan tuh merasa terganggu ya, karena misalnya Miss Lina naik ojek gitu ke kantor, itu kayak berapa kali ya abangnya spionnya dimajuin. Misal satu, kadang kalau udah spionnya majuin, Miss Lina liatin tuh spionnya. Biasanya kalau diliatin dia nggak majuin yang sebelah, spion sebelahnya ya. Ya tapi balik lagi ya ke niat ya, maksudnya mau perempuan mau laki-laki ya, kalau ada apa yang Misina sampaikan ada manfaatnya ya alhamdulillah. Karena ya insya Allah ya emang niatnya mau cari pahala juga gitu ya. Dan kadang tuh misalnya tipenya kayak misalnya nggak ada yang ngangkat aku, ya udah aku ngangkat gitu. Karena dulu misalnya pernah kayak ikut kajian, terus dalam hati kayak pengen jadi fasilitatornya tuh yang dewasa, tapi ternyata belum mumpuni lah gitu, jadi nggak keterima. Tapi sempet buat yang anak-anaknya tuh sempet, tapi kemudian berhenti. Nah kadang kan mikir ya, maksudnya Allah yang pasti menggerakkan ya. Kadang kalau misalnya kayak nggak nulis atau nggak bikin video tuh kayak ada aja dalam hati kayak, kamu emang nggak nyampain, kamu nggak sharing tuh apa yang kamu pelajari gitu. Itu kan something ya, buat Misina itu something. Oke, jadi balik lagi ke situ ya, misalnya kayak sharing posting gitu, itu Kak Dimas mikir nanti kalau misalnya udah paham surat At-Takasur, kalau kamu posting kamu akan lebih aware, nih aku posting buat apa nih, buat pamer gitu, buat pamer sama siapa gitu. Dan Misina inget yang kajian yang Misina ikuti ya, kan ujungnya kan kita meninggal kan ya, di dalam kubur ya. Bahkan kalau misalnya kita dikubur nih, emang ada yang ikut, keluarga kan juga nggak bakal ikut ya, orang tua, anak, atau pasangan tuh kan nggak bakal mau ikut kita gitu kan. Terus kenapa cari pengakuan orang di
di luar gitu, nyari like, nyari follower gitu kan. Dan juga dapat lagi nih yang bisa dengerin Miss Lina dengerin YouTube ya Masjid Nurul Iman. Miss Lina sorry nggak nyimpen linknya ya. Jadi Ustadznya bilang gini, kalau orang yang benar-benar bahagia dia nggak perlu nunjukin ke orang gitu. Nah terus sekarang Miss Lina lagi dalemin lagi, ada tuh teman Miss Lina yang kayak gitu, kayak dia nggak suka posting-posting, dan itu kayak luar biasa ya. Dan kadang kan misalnya kayak mikir lagi nih, kadang sesuatu diri ini Misina anggap biasa. Kenapa Misina anggap biasa? Karena itu sudah menjadi sesuatu yang wajar di lingkungan gitu. Padahal kalau dipikir ya, misalnya posting itu untuk apa gitu. Jadi kemarin BTW ya, Misina nahan-nahan banget nih nggak posting. Misina alhamdulillah udah tampil tuh pertama yang main gitar di Maulid ya. Misina tahan banget gitu nggak posting, nggak tahu nanti diposting apa nggak fotonya, tapi mau lurusin niat dulu gitu, posting juga buat apa gitu ya, mau dianggap keren bisa main gitar di depan gitu kan, lurusin lagi niat gitu. Meski misalnya ada rasa itu, ya udah lurusin aja lagi niatnya gitu sih, buat apa ya. Kalau misalnya sih lebih ke alhamdulillah kayak cukup mengalahkan ketakutan di depan panggung yang sempat buat traumatis kan. Kemudian mungkin sharing sedikit ya, kemarin tuh Misina mimpi, tadi malam tuh mimpi gitar Misina tuh patah, gitar yang lama, gitar yang dari SD. Misina main terus gitarnya kayak batangnya tuh patah. Terus Misina lihat lagi di mimpi itu kayak patah badannya tuh jadi setengah, terus udah mati. Kadang suka kayak sosok ngatiin mimpi apa ya nih, artinya apa, maksud Allah Misina main gitar apa, bukan jadi tujuan utama gitu ya, jadi alat gitu kan kadang. Karena alhamdulillah diajakin gitu ya, diajakin ngeband gitu ya. padahal mah pas tampil mah nyontek chordnya gitu kan, masih belum punya yang feelnya, abis ini pindah ini meski udah latihannya ya. Tapi balik lagi deh, jadi kesana sini yang ngomongnya. Jadi ya udah misalnya, jadi minggu ini lagi sedang mencoba memahami surat At-Takasur sama surat Al-Asr, dan ada apa yang disampaikan Ustadz Nauman Alikan yang cukup berbeda dengan keyakinan Misina selama ini, yaitu tentang hiburan. Dan ini Misina akan coba ya, Misina akan coba kurangi pelan-pelan gitu. Kayak misalnya kan Misina langganan video ya, tapi kan kadang misalnya diri tahu ya, misalnya nonton ya buat hiburan. Terus kadang mikirkan apa kontennya itu mendekatkan ke Allah atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kayak cinta-cintaan, ya tahulah, diri tahulah jawabannya. Terus kadang mikir, apa bulan depan Mesina udah nggak langganan lagi ya gitu, coba gitu. Tapi kan mungkin kayak karena udah nyaman, udah jadi kebiasaan, tapi bisa nggak ya aku nggak nonton gitu. Nah tapi ya udah, nanti insya Allah Mesina mau coba dulu, misalnya kayak butuh hiburan, larinya kemana. Terus ada mati Mesina, bisa nggak Mesina misalnya nyari hiburan tuh dengernya tentang ajaran agama Islam gitu, misalnya tentang Ustadz Nauman Alikan gitu. Atau Mesina sempet tadi kayak browsing, coba ya nanti insya Allah inget di linknya dari YouTube Cinta Quran ya, itu tentang kisah, intinya kejayaan Islam ya. Jadi misalnya sempat dengar ya, jadi Madinah itu sempat mengalahkan Persia negara yang besar ya, dan juga Romawi ya. Coba cek lagi ya, misalnya perlu belajar ya, karena biar sambil nyambi ya, sambil beres-beres gitu. Jadi coba nanti dicek lagi ya. Tapi seru gitu dengerin kisah Nabi gitu. Coba lebih mengenal gitu siapa beliau ya, dan tentunya bisa belajar dari situ ya. Dan juga yang kajian Misina ikuti hari ini juga itu membahas tentang Rasulullah ya. Dan gak ada yang kebetulan kan, ini bulan kelahiran Nabi Muhammad.
Dan di materi yang Misina ikutin itu tentang Rasul itu ada sampai 3 pertemuan gitu. Dan nanti juga Misina ikut pelatihan, insya Allah juga temanya tentang Rasul juga gitu. Dan dibahas tentang di kajian Misina kenapa Rasul, misalnya kalau istrinya beliau, Bunda Aisyah bilang kalau akhlak Rasul itu Al-Quran gitu ya. Kenapa gitu? Karena memang keyakinan Qurani itu sudah ada dalam diri Rasul gitu. Tadi yang kajian yang Misina dapat, kenapa Rasul nggak zalim sama orang gitu ya? Kayak misalnya yang cerita beliau pulang dari undangan ya, jadi beliau puasa, terus ada pelayannya, dipikirnya Rasul sudah buka gitu, buka puasa, jadi diminum gitu minumannya gitu. Nah ternyata belakangan dia tahu kalau Rasul tuh belum buka puasa gitu sampai malam. Tapi kenapa Rasul nggak negur gitu ya? Padahal kalau misalnya Misina kali yang ngerasa misalnya sebagai atasan gitu, kayak kenapa diminum gitu, misalnya kayak gitu kan ya. Tapi Rasul enggak. Dan terus kenapa bisa gitu Rasul, kenapa bisa gitu? Karena keyakinan beliau kalau kita menzalimi orang, nanti itu akan ada transfer pahala, ya kan? Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Atau kisah beliau yang beliau pulang malam, terus istrinya sudah tidur, beliau bukan kayak gedor-gedor gitu. Mungkin kalau kalau Misina gitu ya, atau ya apa, bukan manusia biasa juga ya, manusia yang belum kuat gitu keyakinan Quraninya kan ngomel-ngomel gitu. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah melakukan apa? Dia milih tidur di luar gitu. Coba aja dirasa-rasakan gitu cerita itu. Atau yang Yahudi buta yang meludahi beliau, kalau beliau lewat malah disuapin gitu. Dan katanya proses disuapinnya tuh beliau kunyah dulu makanannya sampai halus gitu. Sampai kan yang Yahudi buta itu dia sadar kan saat ada sahabat Rasul yang menggantikan beliau untuk memberi makanan, kok beda gitu. Dan karena itu masuk Islam gitu ya. Jadi apa, ya untuk Misina sendiri ya ada baiknya kita ada baiknya ya Misina apa, coba lagi baca lagi gitu tentang Rasul. Jadi dulu Misina sempat juga baca tuh buku yang Nabi Muhammad ya. Dan tadi yang fasilitator kajian beliau bilang kalau buku yang paling bagus tuh tentang Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kayak Misina coba cari lagi bukunya, coba baca lagi ya. Dan juga berkaitan dengan surat At-Takasur ya. Dan juga ini jadi kayak berkaitan gitu. Jadi fasilitator kajian tadi, fasilitator Mutiara Tauhid, dia bilang harusnya tuh manusia tuh mabuk akhirat gitu, bukan mabuk dunia. Dan ada lagi yang diartikan mabuk dunia tuh apa? Mabuk dunia itu segala sesuatu yang tidak melibatkan Allah. Ulangi ya, ini buat Misina juga. Mabuk dunia adalah segala sesuatu yang tidak melibatkan Allah. Dan kalau misalnya juga, mungkin misalnya juga akan link juga nih, yang Inner Game ya, yang Ustadz Sony ya, yang sama Koh Denis kan dia juga bisa ya, dia juga mengartikan tentang dunia sebagai, mengibaratkan dunia sebagai jembatan ya. Terus juga kayak misalnya nih, misalnya insya Allah dapat rezeki gitu kayak mau keluar kota, ini kan juga packing ya. Kalau dirasa-rasain kan kayak aku tuh nggak bawa semua baju yang ada di rumah kan, enggak. Karena kenapa? Karena aku akan balik lagi, aku cuman ke kota itu sebentar, terus aku pulang lagi. Nah kalau dirasa-rasakan ya, misalnya tempat aku sebenarnya di mana nih, aku tuh pulangnya kemana sih? Oh aku ke akhirat. Apa yang bisa aku bawa ya? Dan tadi fasilitator di kajian Mutiara Tauhid tadi beliau bilang uang tuh nggak berlaku loh. Kita nggak bisa bawa uang ke akhirat gitu. Nah itu yang kalau ini misalnya masih proses ya, kayak terus kenapa uang tuh ada di hati? Kenapa kayak
kerjaannya di otak atau di hati nyari duit aja terus gitu kan. Terus ada lagi yang YouTube Ustadz Nauman, uh, Al-Mulk ya, tentang Al-Mulk, tentang makna rezeki. Dia bilang gitu, as long as we stay humble, insya Allah ada rezekinya ya, selama ikhtiar ya. Terus kemudian Misina juga pikir selama Misina hidup nih sampai saat ini, detik ini dikasih hidup sama Allah, insya Allah kan rezekinya ada ya, tinggal kayak gimana memanfaatkan uang yang ada gitu, uh, yang diterima gitu. Dan bahkan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya semua gitu. Dan di yang apa arti surat At-Takasur yang Ustadz Nauman Ali kan di YouTube Free Quran Education itu juga disampaikan kan bagaimana semua nikmat Allah ini, semua rezeki ini jadi alat untuk mengingat Allah, jadi alat, jadi kendaraan untuk bisa mencapai tujuannya apa, yaitu jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat tuh yang bagaimana? Jiwa yang tenang, jiwa yang taat sama Allah, yang mengikuti segala peraturannya, segala aturannya yang ada di Al-Quran dan hadis. Dengan referensi nyata Rasulullah. Kita bisa misalnya kayak ini Al-Qur'annya, ini petunjuk hidupnya, contoh hidupnya itu Rasulullah gitu. Jadi dengan ilmu misalnya belajar arti surat ya, arti surat At-Takasur atau Al-Asr ya, misalnya juga masih belajar, sama belajar kisah Rasul gitu. Bahkan kayak di kajian yang Terang Jakarta itu Kak Dimas menyampaikan bangsa Eropa dulu tuh jorok gitu ya, yang Perancis gitu. Kata kayak buang kotoran sembarangan gitu. Raja Louisnya aja katanya nggak mandi gitu, seumur hidupnya cuma mandi 2 kali, kata Kak Dimas gitu kan. Mungkin perlu dicek lagi, misalnya juga belum sempat ngecek. Terus mereka pergi ke Cordoba, terus mereka lihat kok negara ini maju gitu. Terus yang Misina lagi masih belajar nih kejayaan orang Islam kan, dulu orang Islam berjaya gitu. Dan yang di YouTube Cinta Quran itu misalnya juga kayak sempet tersentak juga gitu, kenapa sekarang kita yang jumlahnya banyak belum bisa mengalahkan suatu negara, seperti suatu negara yang jumlahnya lebih sedikit, nggak seperti dulu Nabi Muhammad dengan di kota Madinah dengan pasukannya yang lebih sedikit dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar gitu. Dan sempat Kak Dimas menyampaikan di Misina, seingatnya Misina kayak tough time will create strong people katanya, easy time will create easy people. Nah mungkin sekarang kayak dengan zaman yang mudah, bisa order makanan kapan aja dengan lebih mudah, itu masuk ke easy people ya. Dan Kak Dimas sempat menyampaikan easy people itu apa. Misina agak lupa, coba nanti Misina cek catatan Misina lagi. Easy people tuh yang apa sih ini? Tapi kalau yang Misina artikan ya, nanti mungkin Misina perlu cek lagi. Kalau menurut Misina easy people tuh yang apa? Easy people tuh ya mungkin yang dunia ada di hati gitu, yang mentingin dunia, yang di hatinya tuh banyak ilah-ilah yang lain selain Allah. Dan Misina sempat baca arti Al-Quran, terus Misina menemukan yang di Naktim itu disebutnya idol itu berhala. Jadi terus buat Misina ya, misal kayak tentang artis gitu, apa kita menjadikan mereka idol, berhala di hati gitu. Bahkan misalnya kan idola sesungguhnya harusnya Rasul ya, tapi juga tetap misalnya kita mencintai Rasul di hati ya, tetap mencintai Rasul karena Allah gitu. Itu yang Misina tangkap ya. Dan mungkin sekarang alhamdulillahnya kayak misalnya ngeliat orang gitu, misalnya dia orang terkenal atau apa gitu, kayak misalnya dalam hati kayak ya udah biasa aja, dia manusia juga gitu kan. Mungkin kalau yang ngefans yang ada yang kayak wah gitu kayak gitu, tapi
misalnya kayak sempet, hah, idol tuh artinya kayak berhala gitu. Idol ada di Nahtim, coba itu surat Al-An'am ya. Dibilangnya berhala, idol itu berhala gitu. Jadi kadang kalau kayak belajar tuh kayak tercengang sendiri ya. Kayak luar biasa banget gitu ilmu Allah, dan semoga nggak cuman jadi ilmu ya. Kayak bahkan kan yang kisah Bilal, beliau hanya berbekal ahadun ahad, beliau rela menyerahkan jiwanya gitu, disiksa seberat apapun tuh nggak apa-apa, tapi itu sudah terpatri di hatinya ahadun ahad gitu. Bahkan juga misalnya denger yang di YouTube Cinta Quran itu yang memimpin pasukan itu apa namanya, Khalid kan, dia juga katanya baru mualaf gitu, tapi bisa rela memperjuangkan. Terus kayak sempat kayak misalnya tersentuh gitu ya, kayak kapan gitu umat Islam bisa jaya lagi gitu, kapan gitu, kapan kita bukan hanya jadi followers aja ngikutin apa yang trending, yang gak sesuai sama ajaran agama Islam. Ini buat diri Misina sendiri, kapan Misina berhenti untuk kayak FOMO, fear of missing out, mau ngikutin tren aja gitu. Kenapa gak kayak nih, Misina mesti belajar kayak belajar dari sejarah gitu ya. Meski kan kalau gak salah kan tanda-tanda akhir zaman ya Islam jaya lagi gitu kan. Dan kata Ustadz yang di YouTube itu Cinta Quran itu, dia bilang saat Madinah dan Mekah ya kalau nggak salah, cek lagi, itu sudah subur gitu, itu udah tanda-tanda kiamat, dan itu sudah terjadi. Dan beliau itu videonya 5 tahun yang lalu. Jadi mungkin bisa ini buat bahan renungan Misina lagi, gimana caranya aku bisa jadi sebaik-baik manusia, gimana aku bisa jadi followernya Rasul yang beliau lihat aku tuh beliau bangga gitu, Allah juga bangga. Dan kalau menurut Misina ya caranya belajar ilmu agama, bisa belajar dimanapun asalkan itu tidak melanggar Al-Quran dan hadis ya. Dan ilmu bertebaran di mana-mana, di YouTube bisa cek Cinta Quran, bisa dari Ustadz Nauman Alikan, bisa dari ustadz-ustadz yang lain ya, misalnya YouTube Masjid Nurul Iman. Tapi gimana kajian itu bukan hanya lewat di telinga gitu, tapi coba dipahami gitu, dipahami. Dan mungkin kalau misalnya dengerin Ustadz Nauman Ali kan agak cepet ya, agak cepet ada ngomong bahasa Inggris ya. Terus Misina juga kan sempat lihat Instagram Terang Jakarta ya, jadi ada kegiatan makan gitu, makan sepuasnya lengkap gizinya bayar 2.000 gitu. Dan Misina mikir nih, kayaknya insya Allah deh Misina mau deh insya Allah nih ya, bagi yang subscriber kalau mau belajar bahasa Inggris ya, Misina akan sharing ya caranya. Boleh DM Miss Lina di @misslina.english. Bilang mau belajar Inggris, harga 20.000 untuk privat 30 menit online ya. Nanti kalau tapi dilihat juga usianya, kalau misalnya ada yang banyak gitu boleh privat, boleh grup ya. Dan 20.000 itu jauh dari harga ini ya Miss Lina gitu. Jadi Miss Lina mau nyontek aja gitu, kayak berkah banget gitu yang Terang Jakarta buat kasih makan 2.000, makan sepuasnya pakai lengkap begitu kan. Coba Miss Lina mau buat juga, insya Allah ya, semoga bisa jadi amal ya. Kursus bahasa Inggris di LSI Course 20.000 satu pertemuan 30 menit. Caranya cukup DM Misina di @misina.english dengan message mau belajar Inggris 20.000 selama 30 menit. Dan itu jauh di bawah harga, bahkan dari yang Miss Lina kasih ke gurunya ya. Tapi insya Allah kan dalam hati kita
eh, di akhirat juga bawa apa sih? Bawanya pahala kan, bukan bawa uang ya. Insya Allah semoga diluruskan niatnya ya. Oke, itu aja. Thank you for listening. Semua kebenaran dari Allah, semua kesalahan murni dari Miss Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.